Mereka penjajah tidak mau dengar aspirasi bangsa Papua hari ini. Dengan cara dan gaya kami akan mengusir pemerintahan yang ada di atas tanah Papua. Kita akan usir. Lebih bagus kita hancur, kita musnah di dalam perlawanan mempertahankan harga diri daripada kita ditindas, budak sampai habis. Mako Tabuni, rakyat Papua, penjajah kolonial Indonesia, melalui Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi mengesahkan 3 rancangan undang-undang daerah otonomi baru, RUU DOB, Papua dalam rapat paripurna pada 30/22. Kolonial Indonesia, tutup mata, dengan segala penolakan yang telah kami lakukan sepanjang awal bulan Maret hingga akhir Juni. Mereka sama sekali tidak mendengarkan, mempertimbangkan bahkan menyetujui semua tuntutan rakyat Papua sepanjang tentang cabut otsus tolak DOB dan gelas referendum. Dengan disahkannya 3 provinsi baru semakin menunjukkan watak kolonialisme Indonesia di Papua yang terus ingin menguasai Papua secara utuh dengan kekuatan militer. Guna melegalkan segala kebijakan tentang perampasan tanah-tanah adat yang menjadi ruang hidup rakyat Papua, jauh sebelumnya penjajah telah membuat peraturan tentang UU Cipta Kerja Omnibus Law 2020, perubahan Otsus Jilid 2 2021, dan akhirnya pemekaran 3 provinsi yang baru saja disahkan tanggal 30 Juni tahun 2022. Genap 3 peraturan pemerintah di atas merupakan syarat masuknya investasi negara-negara kapital, pengiriman militer, TNI Polri, secara legal dan yang tentunya akan berdampak perampasan tanah-tanah adat, kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM serta marginalisasi DCB. Atas dasar itulah penjajah telah menyelesaikan tugasnya sebagai syarat bagi kelas penguasa borjuasi nasional kolonialisme, maupun borjuasi internasional kapital monopoli, negara-negara imperialis, dengan mudah mendapatkan lahan baru guna mendapatkan bahan mentah untuk terus diproduksi demi profit. Dengan demikian lonceng kematian rakyat Papua telah dibunyikan oleh penjajah. Rakyat Papua, keberadaan negara penjajah kolonial Indonesia, hanyalah alat legitimasi penindasan imperialisme di Papua. Dalam hal ini Indonesia tidak berdiri sendiri sebagai penjajah tunggal, selain didukung oleh borjuasi nasional tetapi juga didukung kuat oleh kelas borjuasi internasional. Tentu saja, yang didapatkan oleh Indonesia hanyalah royalti atau pajak dari perusahaan-perusahaan yang hidup makmur dari hasil eksplorasi, eksploitasi akumulasi kapital modal seperti MIFA, Freeport, British Petroleum, LNG DCB. Apa sebutan yang layak bagi negara kalau bukan, majikan, setia negara-negara imperialis yang telah lama bercokol di Papua. Tidak hanya itu, untuk membenarkan dan mempermudah semua proses kebijakan penjajah atas Papua, elit-elit politik di Papua kapitalis birokrat bermental budak, korup, yang tidak bernyali itu dijadikan boneka Jakarta di Papua. Di sini terbukti, semua elit politik DPRP, DPRD, bupati hingga gubernur berbaris bersama-sama kelas-kelas penguasa untuk menindas rakyat Papua. Masa depan anak cucu kita tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Kita, rakyat Papua, tidak bisa lagi percaya sepenuhnya kepada elit politik lokal Papua, gubernur, DPRP, bupati MRP, DEL, sekalipun mereka merupakan putra-putri pribumi yang berada dalam pusaran sistem kolonial di Papua. Mereka bukan representasi rakyat Papua yang berada dalam birokrasi kolonial sehingga keputusan politik elit politik lokal gubernur, DPRP dan seluruh bupati tentang Otsus maupun DOB dapat diterima begitu saja. Mereka adalah sampah rakyat Papua yang harus dibersihkan segera mungkin dengan kekuatan rakyat. Sudah saatnya rakyat Papua nyatakan perang terhadap kelas penguasa kolonialisme Indonesia, maupun elit politik lokal dan membangun alat perjuangan dan di bawah kepemimpinan yang revolusioner serta membangun solidaritas antar rakyat tertindas di Indonesia maupun di dunia. Perjuangan terus berlanjut, bangun kekuatan rakyat, usir penjajah. Hollandia tanggal 2 Juli tahun 2022. Jeffrey Wenda.